Ya, kalau di luar itu ya itu tadi banyak hal-hal yang karena kita mahasiswa melihat keadaan di luar, kok keadaan makin kayak gini ya, gimana kita mencari solusi. Karena saya berpikir dosen saya ketika itu ketua jurusan sekretari pernah ngobrol sama saya. Kamu mahasiswa mau jadi seperti pelajar SMA atau mahasiswa? Mahasiswa itu berpikir kritis mencari solusi, problem solver. Ketika kamu cuma berpikir hanya sebagai penikmat saja, kamu levelnya bukan mahasiswa. Kamu bukan akademisi, kamu bukan pencari jalan keluar. Nah, saya terpacu oleh kalimat Oke, Sobat Forum, kita kembali lagi dalam acara Menolak Lupa. Ya, saya kembali saya panggil Evi aja ya, siap. Supaya lebih ini. Iya. Nah, Evi, tadi sudah mulai ini nih, agak ke horor-horor gimana gitu ya, diikutin oleh Intel dari rumah ke ini. Gitu. Saya pernah hidup kamar sama Intel selama 7 tahun. Oh ya? Angkatan Nggak tahu. Nggak tahu kalau Nggak itu. tahu. Nggak tahu kalau itu Intel. Nah, ketika saya diinterogasi di kantor polisi, Ketemu. baru tahu bahwa ternyata itu Intel ya. Tapi ini cerita horor ya di masa itu. Nah, tapi pengalaman pertama kali Evi ikut demonstrasi itu gimana? Dan kenapa sampai ikut demonstrasi? Pertama kali ikut demo itu justru karena kami kan termasuk kampus yang dianggap nggak mungkin lah ada yang berani, gitu ya. ASMI gitu ya, loh. manis-manis, Manis-manis, pakai rok gitu. Roknya tuh dulu nggak seperti sekarang. Dulu tuh benar-benar harus di atas lutut. Karena kita memang... Pokoknya kita lihat anak ASMI dulu semangat aja. Kecuali lihat saya ya. Nah, jadi nggak mungkin lah. Nah, tapi ketika ada ketika itu undangan rapat, kita datang, mereka meragukan. Masa Vi lu bisa? Kata gitu. Ya lihat aja, aku bilang gitu. Makanya ketika udah mulai panas-panas itu, kita nih gabungan nih. Jadi setiap ada undangan pasti kita bertiga. Karena kita kan satu ya, tadi. Asmi, Ami, dengan STKU. Jadi saya dengan Paskalis almarhum tuh selalu bareng. Saya teman dekat lah, kami sering lah. Terus dengan Ami kita bareng gitu. Nah, ayo kita coba. Jadi kita mulai belajar demo itu di depan parkiran. Jadi pengen ngetes aja. Oh, masih internal ini, masih di kampus nih? Enggak, demo keluar. Di parkiran mana? Jadi kan ini kampus ASMI, itu kan ada depan sebenarnya pacuan kuda. Oke. Itu ada jalan akses dari Perintis Kemerdekaan mau tembus ke Arion. Yang ngelewatin di antara terus itu. Kalian kita keluar, kita kan dilarang nggak boleh demo. Oh iya betul. Di kampus. Tapi karena kita anak-anak baik-baik gitu kan, gimana caranya? Lama-lama kita keluar demo gitu, ngetes anak-anak untuk demo. Udah di situ ngetes, oh bisa nih anak-anak kita. Memang nggak semuanya mau. Oh iya betul. Karena satu anak ASMI itu hedon, borjuis, anak mama, anak papa, manis-manis. Tapi gimana caranya Evi bisa meyakinkan anak-anak manis, anak-anak cantik itu sampai mau keluar ke jalan ikut demo? Itu gimana? Itu kan tidak mudah. Ada trik. Jadi itu ya ini bicara anak mahasiswa ya. Kan dulu udah ada yang suka-sukaan, ada yang seneng-senengan gitu ya. Iya. Jadi tuh anak kami turun loh, masa lu nggak ikut gitu. Tuh gebetan lo ikut loh, masa lu nggak ikut. Jadi kita motivasinya ke... Oh jadi ini anak ini nih kampusnya Paskalis? Anak Ami. Ya, kan gebetannya masih cowok dong? Iya dong. Kan ya berarti kan dari kampus lain? Kampus lain, tapi kan kita satu yayasan. Belakangan, itu turun lo gitu. Ya udah. Akhirnya ya gitu. Nah yang gebetannya, yang anak kami, kita juga kasih tahu begitu. Ajak cewek lo gitu, ajak temen lo. Akhirnya kan kita semua rata-rata ngegeng ya. Akhirnya turun. Nah lama-lama mereka bisa. Termasuk kalau saya kan lebih ke pendekatan teman-teman dekat-dekat saya. Ayo turun, ayo belajar, bicara. Terserah kamu mau ngapain. Ya tuh udah mulai panas ya, warming up aja lah, pemanasan. Nah demo pertama kami adalah ketika mahasiswa Jogja diculik. Sebelum pecah demo di Jayabaya, sebelum pecah penembakan Semanggi. Ya. Saya naik sampai di ASMI itu kalau gedungnya
Bung Sebastian lihat kalau dari Perintis Kemerdekaan tuh ada balkon, Ya, ya. saya naik di Ke atas. depan. Oh, oke. Jadi hanya anak yang baik-baik lah yang naik di atas. Kita naik Jadi di sana. orasi dari atas. Ya, kita di sana. Itu demo kita pertama kali kita ngelawan yayasan. Yayasan itu tolak abis. Saya, ya pokoknya kita udah nggak ada istilahnya malu-malu. Kita udah, tadinya kita juga mainnya bawah terus gitu, hidden gerakan terus. bawah tanah ya. Iya, karena memang kan ASMI ini kan identik dengan Cendana ya, karena penerima si Penmaru dari grup Cendana gitu kan. Terus beberapa pengurus di yayasan juga banyak ngiblatnya ke sana. Jadi kita main di bawah tanah terus. Tapi ketika sudah mulai pemanasan tadi udah oke, kita belajar tuh demo. Benar-benar kita mau keluar dari kampus. Gitu. Nah itu pertama-tama dan ya luar biasa semuanya pada turun. Oke. Udah Nah mulai paham. setelah eksperimen pertama itu udah mulai berhasil di depan kampus, lalu kemudian mulai keluar. Keluar Jayabaya. Nah, gimana pada saat demo itu? Apa yang kalian hadapi ketika itu? Iya, satu. Ketika sudah mulai keluar? Satu, pasti kan kita udah nggak gubris lagi dosen marah kayak apa ya. Kita ngelawan. Pokoknya kita resikonya semua DO. Nggak ada masalah DO. Pokoknya kita nggak mikirin lagi kuliah. Mau lanjut atau enggak, kita nggak. Resiko dipanggil ya nggak usah peduli, saya bilang begitu. Jalan kita terus, kita jadi lewat belakang depan. Itu kalau sendiri-sendiri pasti dihukum beneran. Ya, tapi kalau semuanya kompak ya nggak berani juga mereka ngambil. Langsung kita kompak gerakannya itu kan 3 organisasi mahasiswa itu kompak. Nggak mungkin yayasan berani ya kan ya. Udah itu kita hadapi, kita jalan, kita long march ke Jayabaya karena kita dengan Jayabaya itu nggak jauh, nggak ada 2 kilo ya Jayabaya yang Pulau Mas. Iya. Di situ lalu bergabung dengan Unija. Unija kan di belakangnya tuh. Kita mulai di situ. Nah, pas kita habis itu balik, baru ketahuan ada pecah Semanggi, ada penembakan karena kan di Semanggi juga ada demo. Nah, pas lagi pecah Semanggi kita balik. Berarti itu sudah di 98 loh. Sudah 98 kan. Itu tadi saya katakan bahwa di masa 96 sampai 98 itu kita nggak ada kegiatan apa-apa. Karena memang kita tadi saya katakan saya anak baik-baik. Betul di kungkung di kampus juga nggak boleh ya? Iya, kita hanya diskusi tadi di Info ASMI di belakang. Kita nggak ada gerakan apa-apa. Begitu 98 udah mulai di daerah, udah mulai berisik, di Jakarta mulai berisik, kita mulai ngetes itu tadi. Nah, jadi dari tahun 96 sampai 98 baru bisa keluar. Itu kan di internal itu dosen-dosennya nggak boleh ini kan? Iya. Kita boleh berorganisasi tapi hanya betul-betul hanya untuk organisasi kampus. Di dalam kampus. Iya. Tidak boleh bikin diskusi-diskusi yang lebih ini sudah mulai dilarang. Begitu mulai kritis itu langsung diintimidasi oleh pihak kampus ya. Ketika itu saya tidak mengalami itu. Kalau di kampus kami puji Tuhan tidak ada. Tapi lebih pada karena kan kebetulan salah satu dosen pembina kami Pak Edi itu aktivis HMI. HMI masa-masa itu kan lagi masih HMI Dipo ya. Kebetulan karena kita tahu ya organisasi-organisasi mahasiswa ngajarin jangan begitu di kampus. Ini beda gitu. Ini bukan universitas. Jadi ada pembatasan gitu. Kalian tuh orang skill loh, kalian tuh tenaga ahli loh, enggak wajar lah kalau kalian mikirin yang negara punya urusan gitu. Kalau kamu tuh universitas, boleh kamu politik, sospol, hukum, silahkan. Tapi kan kamu ini praktisi, gitu ya. Satu praktisi kan, tenaga ahli kan, skill gitu. Terus yang lebih unik lagi, kamu tuh sekretaris. Saya sering dipanggil, dinasihatin, janganlah, kamu kan feminim lah. Iya kan feminim nggak harus nggak kritis. Masa Rokmini ikut demo gitu ya? Kalau feminim nggak boleh kritis, jadi ya malah nggak intimidasi nggak, tapi lebih dinasehati. Kembali kepada fitrah kamu tuh apa sih di sini kuliah mau jadi apa gitu. Oke, nah lalu ini 98 mulai memutuskan untuk turun ke jalan, bergabung dengan kampus lain. Itu apa faktor yang mendorong sampai kalian punya keberanian untuk keluar dari kampus? Ya itu tadi karena kita ada penculikan di Jogja, penculikan mahasiswa. Pertama triggernya kita waktu demo di atas balkon itu Jogja. Terus yang kedua kita itu yang diculik siapa? Mahasiswa? Oh iya, saya lupa dari kampus mana itu aktivis. Nah, terus yang kedua trigger kita justru kebetulan salah satu korban Trisakti itu pacarnya mahasiswa ASMI. Oke. Gitu. Jadi kita tahu tuh dari situ.
pacarnya, aduh saya lupa namanya mahasiswa itu siapa. Berarti kan tanggal 12 Mei itu ya peristiwa penembakan itu ya, kan? Penembakan. Makanya pas pemakamannya itu dari ASMI itu ngirim banyak bus. Oke, waktu pemakamannya. Pemakamannya, karena salah satu, saya lupa pacarnya yang mana, tapi itu pacarnya itu mahasiswa ASMI. Tuh, dan dari situ kita mulai, tuh kan, bener kan, ada korban kan, ya udah, akhirnya kampus sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah lebih terbuka, jadi sudah kampus tidak bisa melarang, tapi tidak bisa merestui secara langsung. Tapi uniknya ketika saya sama teman-teman pematangan di luar, kami pematangan Sarbini, Tendri, terus teman-teman di IKIP itu pematangan untuk berangkat ke sana, ke DPR MPR itu, satu yayasan itu ngelepas kita kayak pahlawan mau meninggal, pejuang mau meninggal. Oh gitu? Diupacarain. Oh gimana ceritanya itu? Iya, itu jadi jadi cerita gini, pas 13 itu kan tanggal 12. Iya. Kita masuk ke DPR MPR itu kan tanggal 15 kalau nggak salah. Iya, 16-15. Jadi tanggal 12 itu pecah semanggi, 13 saya demo di Jayabaya, pulang demo saya dengan Mulyana teman saya, terus sama satu lagi anak Ami, kita dan itu sudah di mana-mana sudah polisi tentara dong. Udah pecah, itu udah kondisi udah luar biasa. Udah kalau cuma asap rokok atau asap kebakaran kita udah nggak ini. Itu asap kebakaran dari mana-mana. Klender itu udah dibakar. Klender karena kita kan dekat Klender kan. Iya. Klender itu udah dibakar. Itu pulang dari demo di sana saya dipanggil sama teman-teman, "Vi, lu berangkat." Karena anak Trisakti ada yang mati, dia bilang ketembak. Oke, kita harus bawa karangan bunga, kita harus bawa tanda belasungkawa. Ini berangkat ke Trisakti. Ke Trisakti. Saya 13 ke Trisakti. 12 sore saya ke Trisakti. Terus saya ke sana, saya bilang siapa yang berani ke sana temenin saya. Saya bilang nggak ada yang berani. Akhirnya cuma saya sama 2 cowok, saya dengan Mulyana teman dekat saya di BPM sama. Mana pacar? Teman. Oh, teman. Saya nggak punya pacar. Oh gitu. Saya punya pacar itu tahun 2000. Oh, justru setelah di tempat kerja nih? Ya. Oke, lanjut. Nah, terus kalau ada yang nggak berani, nggak apa-apa, gue berangkat sendiri. Nggak lah, berani. Udah, akhirnya kita naik taksi. Naik taksi itu gempur sampai tuh supir taksinya, ini yakin mau ke sana? Kan udah pecah, udah kemana-mana. Udah yakin. Naik tol langsung. Nah, turun masuk tol itu pas di depan Citraland itu kan masih ada pom bensin belakang itu pas lagi meledak. Itu sepi, yang namanya di jalan tol itu udah asap, udah tentara, udah yang namanya supir taksi itu masih ada beberapa kendaraan berani di tol ya. Terus dia berhenti di situ. Saya nggak berani lagi lanjut, dia bilang gitu. Belok, maksudnya turun ke bawah karena kan Trisakti di bawah. Oke, turun sini. Saya lompat pagar tol. Itu pengalaman saya ngelompatin pembatas tol. Lompat pagar tol supaya bisa masuk ke kampus. Ke kampus. Jadi saya turun, masuk ke Untar, baru masuk ke situ. Nah, masuk ke situ, ketemu langsung ke atas, ke Senat, kalau nggak salah lantai 5 atau lantai 9, saya lupa. Ke sana ketemu, ucapin belasungkawa, langsung gabung sama mahasiswa Trisakti untuk demo. Tanggal 13 itu. Nah, tanggal 13 kita nggak sampai selesai. Kita karena itu bergabung dengan kelompok mahasiswa yang lain, ya di kampus Trisakti. Iya. Itu kan masih semua ini di situ. Iya. Dan besoknya kan baru dimakamkan kan? Iya. Nah, karena saya nggak bisa lama-lama, karena itu tadi saya harus ngurus pemberangkatan bus untuk nganter pacarnya. Untuk besoknya. Iya. Oke. Gitu. Nanti ceritanya lanjutkan. Kita break dulu setelah yang satu ini. 9 orang itu baris di lapangan kampus, kita upacara ini sampai dipasang namanya di tiang-tiang di papan pengumuman, utusan dari Yayasan Pendidikan YLPG, Yayasan Pendidikan Lembaga Yayasan. Untuk berdialog dengan ini. Iya, ikut hearing. Ikut hearing di DPR. Ya. Jadi dikasih tahu jurusannya ini, kampusnya ini. Kalau orang baca kan ini mau diskusi biasa, padahal mah enggak. Mau setor nyawa. Ya udah, akhirnya kita saya sih sampai kok sampai kayak gini ya gitu.